Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu. Yaitu Indah, hadir. Sini, hadir. Mei, Hadir. Vera, Sebo, Dini, hadir Bu. Fitri, saya. Baik, hadir semua ya hari ini. Baik, kita mulai saja ya pembelajarannya. Baik, Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi cerita fantasi. Tapi sebelum kita mempelajari cerita fantasi ini, Ibu akan menanyakan sedikit nih mengenai materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ibu, ya silakan sih. Tes deskripsi, Bu. Ya, benar sekali ya, tes deskripsi. Lalu apa yang maksud dengan tes deskripsi itu? Bu, ya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara rinci tentang suatu objek. Baik, status yang Dinda benar sekali. Jadi tes deskripsi ini merupakan teks yang menggambarkan suatu objek, yaitu bisa berupa benda, tumbuhan, hewan, tempat-tempat dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalian sudah paham dan ingat sekalian mengenai teks deskripsi ini, maka kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang cerita fantasi. Nah, ada yang sudah pernah mendengar apa itu fantasi? Fantasi itu seperti terdengar luar biasa. Luar biasa bisa, tapi ada yang lebih tepat lagi. Siapa coba Dinda? Ada tadi. Nah, kita ya Dinda. Nah, jadi cerita fantasi ini merupakan karangan atau tulisan yang menggambarkan kejadian yang bersifat tidak nyata, angan-angan, hayalan, imajinasi atau rekaan belakang. Dengan kata lain, cerita fantasi ini bersifat fiksi atau tidak nyata ya, seperti Ibu bilang tadi ya. Lalu di dalam teks cerita fantasi ini terdapat juga unsur-unsur lalu struktur dan kebahasaan. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai 3 topik ini. Kita akan buka buku paket ya mengenai materi cerita fantasi. Yang pertama kita akan membahas unsur-unsur dari cerita fantasi. Nah, dalam cerita fantasi ini terdapat 6 unsur. Yang pertama bisa tolong dibacakan. Adanya keajaiban, keanehan, misteriusan. Yang kedua, ide cerita teks cerita fantasi berisi khayal penulis. Nah, terdapat 6 unsur-unsur. Yang pertama adanya keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Nah, jadi sehingga tidak mungkin seolah-olah menjadi mungkin. Nah, yang kedua itu ada ide cerita bersifat hayalan, yaitu hayalan dari penulis. Yang ketiga menggunakan berbagai latar lintas, ruang dan waktu, yaitu latar yang bisa masih ada di kehidupan sekarang ataupun kehidupan bukan pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu tokohnya unik. Tokohnya unik ini maksudnya itu dalam cerita itu biasanya terdapat kekuatan atau kesaktian seperti itu. Yang kelima bersifat fiksi, yang seperti Ibu bilang tadi yaitu tidak nyata. Yang keenam menggunakan bahasa yang beragam, variatif dan juga ekspresif. Selanjutnya itu ada struktur. Struktur yang pertama itu ada orientasi. Yang kedua terdapat komunikasi. Dan yang ketiga terdapat resolusi. Nah, seperti
dari cerita tersebut. Yang ketiga, terdapat kebahasaan. Bisa kamu bacakan? Yang pertama apa? Menggunakan kata ganti dan nama orang. Kata ganti. Yang kedua, Menggunakan kata yang menyerap panca indera, rambut, deskripsi latar, bisa tempat, waktu, dan suasana. Nah, kebahasaan juga sama seperti unsur-unsur terdapat 6 ya. Jadi yang pertama itu terdapat kata ganti orang. Contohnya itu seperti aku, dia, mereka, atau bisa juga menggunakan nama orang seperti Andi, Ani, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan kata penyerapan indera untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, suasana. Yang ketiga, menggunakan makna kias dan juga makna khusus. Contohnya seperti ini, itu berhidung mancung dengan hidungnya yang dijual yang mendengus sekeliling. Itu terdapat makna kias dan juga khususnya. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya seperti setelah itu, kemudian, sementara itu, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya seperti tiba-tiba raksasa datang. Yang keenam, menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, kita sudah membahas ketiga topik yaitu mengenai unsur, struktur, dan kebahasaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai ketiga topik ini? Cukup. Baik, kalau cukup, Ibu akan menampilkan sebuah contoh dari cerita fantasi yaitu cerita Timun Mas. Siapa yang suka cerita Timun Mas? Saya. Nah, baik. Baik, silakan disimak ya videonya dan nanti Ibu akan memberikan kalian tugas. Terlihat kan? Baik, sudah ya semua nontonnya? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu, sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu mau satu orang untuk maju menceritakan kembali cerita tentang Timun Mas ini secara singkat saja. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Timun permainan diri saya tidak dari Indonesia karena ceritakan secara singkat. Cerita Timun Mas ini diawali oleh penasaran janda yang tidak mempunyai anak bernama Gosling. Saat pergi ke hutan dia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Raksasa tersebut mengatakan bahwa ia akan mempunyai anak dari biji timun tersebut. Lalu setelah Gosling menanam biji timun dan berbuah, ternyata di dalamnya benar-benar ada seorang anak perempuan yang diberi nama Timun Mas oleh Gosling. Saat Timun Mas sudah dewasa, raksasa meminta kembali Timun Mas. Timun Mas pun memberikan sang ibu secara bertahap lalu tersebut tertidur dan tewas. Wah, kalian saya tidak kalian sekalian bagus menyampaikan ceritanya. Baik, kalau begitu Ibu akan memberi kalian tugas untuk menganalisis struktur, orientasi, komplikasi, dan juga resolusi yang terdapat dalam cerita Timun Mas tersebut. Ibu beri waktu 10 menit ya. Cukup. Baik, silakan kerjakan. Bagaimana? Ada yang susah? Resolusi saya belum paham. Oh, resolusi itu merupakan penyelesaian konflik ya. Jadi resolusi itu biasanya terdapat pada paragraf akhir. Jadi merupakan akhir dari cerita berdasarkan dari konflik tersebut. Ya, kasih tahu sih. Baik, selamat kita ya kasih bisa. Baik, bagaimana kita ada yang sulit? Baik, kalau gitu silakan lanjutkan. Baik, bagaimana tugasnya sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, Ibu mau sering maju ke depan untuk membacakan hasil tugasnya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai unsur-unsur dalam teks fantasi yang berjudul Timun Mas. Yang pertama yaitu orientasi. Alkisah, ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Gosling. Meski terluka, Timun Mas membuka buku ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas, namun raksasa itu bisa melewatinya. Dengan ketakutan, Timun Mas melempar butiran terakhir. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun tercebur dan tewas. Sekian
unsur-unsur struktur kebahasaan dan juga tadi sempat pengertian secara ringkas. Lalu contoh juga sudah. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai cerita panas ini atau ada yang mau paham? Cukup itu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan maka ibu cukupkan saja ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kalian semua keren-keren pada mengerti mengenai cerita fantasi ini. Karena waktunya juga sudah habis, maka kita cukupkan saja hari ini. Untuk tugas minggu depan, ibu akan menugaskan kalian untuk membaca mengenai materi selanjutnya setelah materi cerita fantasi ini ya. Nanti minggu depan kita akan membahas bersama-sama. Baik Bu. Baik, silakan untuk kelas membaca doa untuk pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa sebelum